Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bare bones atau struktur kerangka dari HTML sendiri, yang mana di dalamnya adalah kumpulan teks-teks. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tag apa saja yang biasa digunakan, yang sering digunakan oleh para web developer dalam mengembangkan website. Nah, tag sendiri itu apa sih sebetulnya? Jadi tag itu pada dasarnya semacam keyword yang digunakan pada saat kita menuliskan HTML yang kemudian nantinya akan dibaca oleh browser. Kemudian browser akan eh, menerjemahkan tag itu menjadi perilaku-perilaku tertentu. Jadi sebagai contoh, teman-teman sudah tahu heading atau H1. Nah, di H1 itu browser membaca dia sebagai, oh, ternyata dia tag H1. Berarti saya harus menampilkan konten ini menjadi teks yang besar dan juga tebal. Kemudian untuk paragraf, oh, browser akan membaca, kemudian pada saat ditampilkan, browser akan menampilkan dalam bentuk paragraf biasa, seperti itu. Nah, di sini ada semua teks yang ada pada HTML, jadi teman-teman bisa cek juga. Di sini, oke. Nah, jadi berikut adalah tag-tag yang ada di dalam HTML itu sendiri. Jadi, mulai dari mendefinisikan komen dengan tag seperti ini. Oke, nanti kita praktekkan juga ya. Tag komen itu apa fungsinya juga. Kemudian dari komen sampai dengan WBR di sini atau Defines Possible Line Break. Nah, tapi di sini ada banyak sekali, jadi teman-teman bisa cek. Kemudian mungkin teman-teman juga bisa coba, teman-teman bisa explore sendiri masing-masing itu fungsinya apa. Tapi di video kali ini kita akan mempelajari, kita bahas teks-teks apa saja yang umum atau sering digunakan dalam web developing. Nah, jadi untuk teksnya sendiri, yang pertama adalah heading, kemudian paragraf, dan juga hyperlink. Nah, untuk heading dan paragraf, teman-teman sudah lihat di video-video sebelumnya. Jadi, untuk heading itu H1, H2, sampai H6. Kemudian, untuk paragraf itu bentuknya P. Kemudian, ada yang namanya hyperlink. Nah, untuk hyperlink sendiri itu bentuknya dia A. Atau ya bisa dibilang anchors atau jangkar. Nah, kita coba praktekkan mulai dari heading. Jadi, teman-teman bisa buka halaman atau file HTML yang sudah dibuat sebelumnya. Kita praktekkan bareng-bareng mulai dari heading sampai nanti teks yang terakhir. Oke, yang pertama heading. Nah, teman-teman juga di sini untuk di bagian HTML, teman-teman bisa langsung ketikkan H. Kemudian di situ nanti akan memunculkan berbagai macam. Dan ini tuh dari emetnya sendiri. Jadi teman-teman bisa langsung enter pada saat H1. Kemudian akan muncul. Kemudian misal kita tulis heading 1 dan save. Nah, seperti di video sebelumnya, teman-teman juga sudah lihat ini heading 1 ukurannya besar dan tebal. Kemudian ada juga yang namanya H2. Heading 2 dia sama-sama untuk judul tapi ukurannya lebih kecil. Jadi bisa dibilang untuk subjudul. Nah, dia itu total sampai 6. Jadi heading 6. Save. Nah, heading 6 itu untuk subjudul yang paling kecil. Jadi teman-teman bisa pakai dari H1 sampai H6. Kemudian yang selanjutnya adalah P atau paragraf. Teman-teman juga bisa tinggal ketikkan P, kemudian enter. Nanti emot yang akan melengkapi teksnya itu sendiri. Nah, kemudian di P ini teman-teman bisa tuliskan. Jadi fungsi di sini adalah untuk uh, teks yang berisi paragraf panjang. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Jadi dia teks yang ukurannya default browser, kemudian digunakan untuk paragraf-paragraf. Nah, di sini juga ada satu tips dari saya. Ada yang namanya lorem di sini. Nah, lorem sendiri pada saat teman-teman ketik lorem, dia akan muncul juga Emmet abbreviation. Jadi ini juga salah satu plugin yang ada dari Emmet. Jadi pas saat teman-teman klik lorem, kemudian enter, dia akan mengenerate dummy text. Jadi di sini teman-teman akan diberikan dummy text pada saat mengetikkan lorem. Kita save, nah dia akan memunculkan teks. Nah, fungsi di sini itu
pada saat kita develop sebuah aplikasi, biasanya kita belum tahu nantinya itu isi dari paragrafnya apa. Nah, kita bisa isi dulu dengan dummy text dari lorem ini. Nah, lorem sendiri kita bisa ketikkan dengan seperti ini. Jadi lorem, kemudian misal teman-teman ketik 2, kemudian enter, maka dia akan mengenerate dua kata. Kemudian jika teman-teman mengenerate lorem kemudian 50, maka dia akan mengenerate 50 kata seperti itu. Kita save. Nah, oh ya, di sini saya ada satu tips. Mungkin teman-teman notice punya teman-teman itu dia ada scroll bar untuk geser kanan dan kiri. Sedangkan punya saya pada saat dia sudah mentok, dia turun ke bawah. Nah, untuk membuat view-nya seperti ini, teman-teman bisa pergi ke di sini ada view. Nah, di bagian bawah sini ada yang namanya word wrap. Nah, pada saat saya matikan, jadi nanti hasilnya akan sama seperti punya teman-teman. Jadi dia akan ada scroll bar di bawah. Kemudian untuk menggeser, melihat semua isi dari konten. Nah, tapi untuk supaya dia penuh di satu halaman, kemudian dia turun ke bawah, teman-teman bisa menyalakan word wrap-nya. Oke, itu sedikit tips. Yang selanjutnya setelah ada paragraf, ada hyperlink atau anchor. Nah, untuk anchor sendiri dia teksnya adalah A. Nah, pada saat teman-teman mengetikkan A, dia akan memunculkan teks dan juga di dalamnya ada di sini href. Nah, href di sini fungsinya adalah untuk menjelaskan referensinya itu mau kemana. Nah, sebagai contoh di sini ada A. Kita isikan, teman-teman bisa tekan enter supaya dia memberikan space antar atas dan bawah. Kita tulis di bagian dalamnya. Nah, di bagian sini misal kita buat sebuah heading, misal heading 4. Ini link google.com misal kita save. Nah, jadi di sini kita akan muncul sebuah tombol. Nah, tapi pada saat kita klik, dia akan belum mengarah kemana-mana. Dan pada teman-teman bisa lihat di pojok kiri bawah dari web browser saya, di pojok kiri bawah itu ada masih hanya lokal servernya saja, masih belum ada link yang mengarah ke google.com. Nah, di sini kita isi di bagian href ini untuk memberikan website linknya. Jadi https://www.google.com save. Nah, setelah sudah, nah teman-teman bisa lihat lagi di bawah sudah berubah menjadi www.google.com. Jika teman-teman klik, dia akan mengarah ke halaman Google seperti itu. Nah, di sini teman-teman pastikan untuk web linknya itu dimulai dari https sampai akhir. Jadi https www sampai selesai. Nah, jika teman-teman tidak pakai HTTPS, sebagai kita contoh di sini. Nah, kita tidak pakai HTTPS, kita save. Nah, jika teman-teman hover, dia mengarahnya bukan ke www.google.com atau ke google.com website, tapi di sini teman-teman lihat ada semacam lokal server kita 127.001.5500/www.google.com. Nah, pada saat kita klik, kita akan mendapatkan error cannot get www.google.com. Nah, di sini itu karena href di sini itu fungsinya agak berubah. Jadi di sini itu fungsinya untuk menampilkan halaman HTML yang lain. Jadi sebagai contoh ya, kita buat lagi satu di sini, halo.html. Nah, di sini kita berikan emet. Kemudian di sini h1 halo seperti itu. Nah, kemudian di sini di bagian index. Oh ya, teman-teman untuk membuka dan menutup tab di sini bisa pakai CTRL-B ya supaya cepat. Nah, di sini hrefnya nah, kita slash kemudian di sini ada halo HTML. Kita save. Nah, di sini dia akan mengarahkan ke halo HTML. Jadi, kita akan diarahkan ke page selanjutnya. Jadi, pada teman-teman mungkin tahu misal di website itu nanti ada home, ada about, ada kontak dan lain sebagainya. Itu adalah link yang dari website itu sendiri. Jadi file-file yang ada dikelola dalam satu server. Jadi di sini kan kita buat file baru. Nah, mereka itu dalam satu folder, satu project, yang mana artinya dalam satu server. Sehingga pada saat kita tulis seperti ini, maka kita akan diarahkan ke page selanjutnya. Seperti itu. Nah, jadi pastikan kalau misal teman-teman mau memasukkan
halaman harus sesuai strukturnya, tapi juga apabila ingin mengisi dengan link juga harus sesuai. Jadi dimulai dari https, kemudian titik dua slash slash, kemudian misal contoh www.google.com, save. Nah, supaya dia mengarahnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Seperti itu untuk A. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada di sini ada list image dan juga container div. Nah, kita mulai langsung saja ya. Jadi untuk list itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada list yang berurutan, yang kedua adalah list yang tidak berurutan. Jadi untuk list yang berurutan, teksnya adalah OL. OL atau singkatannya adalah ordered list. Jadi list yang berurutan. Nah, di sini OL, kemudian teman-teman klik enter. Kemudian teman-teman masukkan li. Li itu adalah list. Jadi list itemnya kita akan masukkan di dalam di sini. Nah, kemudian untuk selanjutnya bisa teman-teman isi misal menggunakan paragraf, kemudian ini item 1. Kemudian kita save. Nah, dia akan memunculkan bentuk list. Jadi di sini teman-teman lihat ada angka 1, kemudian ini itemnya. Nah, teman-teman bisa copy paste ini li-nya. Misal seperti ini, kemudian yang ini 2 3, save. Nah, dia akan menampilkan item dalam bentuk list dari 1 2 3. Nah, di sini juga angkanya di pembagian listnya itu 1 2 3. Nah, jika teman-teman rubah dari O menjadi U, nah teman-teman bisa lihat dia akan berubah menjadi dot atau menjadi titik seperti itu. Jadi perbedaannya adalah di bagian titik dan bukannya. Nah, kemudian sebetulnya teman-teman bisa. Jadi jika teman-teman lihat di sini, oke, pada saat kemudian langsung ditulis ini item tanpa P, save. Nah, ini bisa juga dilakukan, tapi best practice-nya kita harus menjelaskan lagi di dalam itu nanti dia apakah teks P atau teks H1, H2, H3 dan seterusnya, ataupun kita juga bisa membuat list gambar. Jadi kita harus mendeskripsikan. Jadi misal kemudian IMG sorry, IMG seperti itu. Nah, jadi kita bisa saja gitu membuat list gambar-gambar. Nah, jadi kita harus definisikan walaupun itu hanya sebuah teks gitu. Kita definisikan dia itu P atau H1 atau H2. Kemudian untuk gambar kita bisa pakai IMG dan lain sebagainya. Oke, itu untuk list. Jadi ada UL dan OL. Kemudian yang selanjutnya itu adalah image. Nah, untuk image sendiri, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan, jadi image itu tagnya adalah IMG. Nah, di dalam tag IMG ini, dia ada dua properties. Yang pertama ada src dan juga alt. Nah, untuk src sendiri itu adalah source. Jadi source, oke, ini sebutannya attribute ya, sorry, bukan properties. By the way. Jadi untuk source ini itu fungsinya adalah untuk kita meletakkan sumber dari gambarnya. Sumbernya bisa dari link Google, bisa juga dari lokal yang ada di sini. Jadi misal di sini di project kita bisa tambahkan gambar di sini nantinya. Misal kita tambahkan gambar, kemudian kita bisa arahkan source-nya seperti pada saat kita mempraktekkan yang link tadi, hyperlink tadi. Nah, oke, di sini kita ambil contoh, misal logo Google saja ya. Jadi logo Google logo. Oke, kita ambil satu, misal yang ini. Nah, di bagian logo Google ini kita bisa klik kanan dan kemudian teman-teman bisa copy yang ini, copy image address. Jadi pastikan yang copy image address, bukan yang copy link address ya. Jadi copy image address, kemudian kita paste di sini. Kemudian di sini kita save. Nah, dia akan memunculkan logo Google-nya di sini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya alt, atribut alt. Alt itu apa? Alt itu alternatif. Jadi, jika gambarnya tidak di-load ataupun gagal di-load, maka apa yang akan ditampilkan? Jadi, semacam pengganti gambarnya. Dan penggantinya itu adalah berupa teks. Jadi, kita bisa masuk misalnya ini Google. Oke, misal ini Google, kita save. Nah,
di sini kita tidak melihat ada perbedaan, tapi pada saat misal linknya salah, misal HTTPS, kita save, nah maka yang ditampilkan adalah teks. Ini gambar Google. Nah, maka yang ditampilkan adalah teks dari out di sini. Jadi apabila ada error ataupun gagal load dari gambar, sorry. Jadi yang ditampilkan adalah teks dari out di sini. Seperti itu. Oke, itu untuk image. Untuk yang selanjutnya adalah container atau div. Nah, untuk div sendiri itu uh, merupakan cara untuk kita mengelompokkan teks-teks yang ada. Jadi, misalkan kita akan membuat sebuah cards di dalam website. Nah, untuk membuat cards, kita perlu mengelompokkan teks. Sebagai contoh, ada bisa gambar, kemudian H1 atau H3 misal, kemudian paragraf. Nah, kita bisa lakukan itu dengan div pengelompokannya. Jadi kita ketik div, enter. Kita enter lagi untuk memberikan space di antara dua pembatas ini, pembatas ini. Kemudian misal saya contoh sederhana dulu ya. Jadi kita masukkan H3, terus ini subjudul item card, save. Kemudian di dalamnya ada P, ini penjelasan dari card ini. Nah, jadi di bawah, oke. Mungkin di sini teman-teman nggak ngelihat adanya perbedaan, tapi jika teman-teman coba cek, klik kanan, kemudian inspect. Nah, di sini adalah DevTools yang teman-teman bisa gunakan untuk melihat kode yang teman-teman sudah lihat ya. Jadi perbandingan antara di sini dan sini itu sama, sama persis. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini H1 dia H1 sendiri, H2 H2 sendiri. Nah, tapi di sini ada div. Div itu dia adalah kelompok dari H3 dan juga P. Jadi kita berhasil mengelompokkan di sini. Jadi dia terkelompok menjadi satu seperti itu. Oh ya, BTW mungkin teman-teman inspect-nya dia munculnya bukan semacam tab seperti ini. Itu karena teman-teman bisa lakukan di sini ada titik 3. Nah, di sini ada dockside. Mungkin yang teman-teman itu di bawah. Ya, kalau tidak salah untuk defaultnya itu di bawah. Nah, teman-teman bisa klik di sini, kemudian bisa diubah ke samping ataupun bisa dilepas. Jadi tabs tersendiri. Gitu. Oke, itu untuk tadi kontainer ya, untuk div. Untuk yang selanjutnya itu adalah table. Nah, jadi untuk tabel sendiri kita juga bisa buat di HTML. Yang pertama kita perlukan itu adalah table. Kita ketikkan table. Jadi semua yang ada di dalam teks table ini adalah akan diidentifikasi sebagai tabel seperti itu. Nah, di dalam tabel sendiri itu kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama table head dan juga yang kedua table body. Jadi t head dan juga t body. Nah, table head sendiri adalah gunanya untuk kita meletakkan semacam judul-judul dari data-data yang akan kita buat di dalam tabel. Jadi, oke, kita langsung contoh saja. Jadi setelah t-head, kita ketikkan table row. Table row itu fungsinya untuk menambahkan row atau baris baru. Jadi table row, kemudian kita ketikkan th. Th itu untuk judulnya. Jadi misal nomor, kemudian th nama. Save. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada muncul nomor dan nama. Dia bersebelahan ya. Jadi dia membentuk tabel. Kemudian di bagian body kita buat satu data dulu. Jadi untuk membuat data urutannya adalah pertama kita buat row-nya dulu, buat barisnya dulu dengan tr, kita enter. Kemudian kita masukkan datanya dalam bentuk td. Jadi isi dari datanya kita masukkan satu, kemudian td misal Andi. Nah, jadi TD di sini itu akan merujuk pada TH di sini. Kemudian TD Andi di sini dia akan merujuk ke TH nama. Jadi pada saat kita save, nah dia akan muncul membentuk tabel. Nah, jadi untuk TH itu yang judul yang di atas. Jadi yang biasa teman-teman lihat di tabel itu yang ada nomor, nama, kemudian misal contohnya adalah alamat dan lain sebagainya, itu namanya TH. Nah, untuk membuat t-head itu kita perlu juga menambahkan row atau baris dulu. Jadi kita tambah baris, kemudian kita isinya dengan th. Th itu nanti yang membuat teksnya itu jadi tebal juga. Kalau misal ini saya rubah jadi td,
dia bisa, tapi dia jadinya tipis gitu. Jadi dia akan sama dengan datanya. Nah, supaya beda kita pakai TH. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi datanya. Teman-teman bisa mulai lagi dari TL, jadi kita bisa copy paste ini. Jadi table row-nya jangan lupa, jadi pada saat menambah data baru kita harus tambahkan row, kemudian baru tambahkan datanya. Misalkan di sini 2, di sini Budi, save. Nah, oh sorry. Di sini maka dia akan muncul yang baru. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin teman-teman lihat di sini tabelnya nggak ada garis-garisnya atau bordernya. Nah, di sini kita bisa tambahkan border dengan mengetikkan border di sini. Kita ketik satu, kemudian save. Nah, dia akan membuatkan border untuk tabel yang kita buat seperti itu. Jadi di sini jadinya ada table bordernya seperti itu. Oke, jadi itu untuk video kali ini. Jadi kita sudah belajar eh, teks-teks dasar atau teks yang umum yang sering digunakan para web developer dalam pembuatan website gitu. Jadi kita dimulai dari heading atau judul, dan heading itu ada 1 sampai 6. Seperti di sini hasilnya ada juga. Kemudian ada paragraf. Paragraf itu untuk eh, kita menampilkan informasi berupa teks. Kemudian ada anchor atau hyperlink untuk mengarahkan kita ke halaman lain. Bisa jadi website di luar website yang kita buat, ataupun bisa juga website kita sendiri dengan kita memasukkan page HTML yang lain seperti yang sudah dicontohkan di bagian Halo HTML tadi. Kemudian ada list. Jadi list itu ada list yang berurutan dan juga ada list yang tidak berurutan. Untuk yang berurutan itu O, kemudian yang tidak berurutan itu U. Ya, diingat jadi U sama O bedanya. Nah, kemudian di sini li itu untuk daftar listnya, list item. Kemudian di dalamnya lagi itu adalah isi dari list itemnya, seperti itu. Oke, yang kemudian ada IMG. IMG itu digunakan untuk menampilkan gambar. Di sini ada SRC atau source, digunakan untuk memasukkan link dari gambar. Nah, linknya itu bisa jadi online, maksudnya seperti udah ada HTTPS apa-apa-apa, ataupun bisa juga file lokal dengan cara yang sama seperti pada saat kita membuat hyperlink gitu. Kemudian alt di sini fungsinya jika gambar tidak di load, maka yang ditampilkan adalah alt text ini gitu. Kemudian ada div yang mana ini adalah pengelompokan. Misal kita buat card gitu, nah kita kelompokkan menggunakan div. Contohnya di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah table. Jadi kita juga bisa membuat table di HTML dengan cara menggunakan text table. Kemudian di dalamnya kita buat table head dan juga table body beserta isi-isinya. Yang mana isinya bentuknya table row untuk menambahkan row baru, kemudian baru isinya. Seperti itu. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Cukup panjang karena kita membahas sebagian dari teks yang sering digunakan. Jadi eh, ada beberapa teks yang memang perlu disampaikan dalam satu video di video ini, seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Di video selanjutnya kita akan eh, membahas lagi mengenai teks, namun perbedaannya adalah nanti teks yang kita bahas selanjutnya adalah teks-teks yang semantik, seperti itu. Nah, untuk mengetahui semantik itu apa, teman-teman bisa lihat di video selanjutnya nanti. Terima kasih.